Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Evan Nugraha dari kelas 12-7. Kali ini saya akan mempresentasikan belajar dari teks sejarah. Pertama, ada pengertian teks sejarah. Jadi, teks sejarah itu adalah kumpulan tulisan yang berisi penjelasan, rekaman, atau narasi tentang peristiwa dan fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu yang memiliki nilai penting dan dampak signifikan. Nah, teks ini bisa bersifat non-fiksi, yaitu menceritakan kisah nyata seperti biografi atau catatan sejarah, atau fiksi seperti novel sejarah yang menggunakan latar peristiwa nyata, namun dengan unsur imajinasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang masa lalu dan mengambil makna dan nilai kebajikan serta memperkuat sikap bela negara. Nah, ini inti tujuan mempelajari teks sejarah. Jadi, ada memahami masa lalu, mengambil pelajaran dari peristiwa dan tokoh sejarah, mengembangkan wawasan tentang budaya dan peradaban, lalu ada yang meningkatkan rasa cinta tanah air, dan mendapatkan dasar analisis untuk memahami kondisi masa kini serta membentuk masa depan yang lebih baik. Lalu ada struktur teks sejarah. Jadi ada orientasi, antar cerita, urutan peristiwa, kronologi kejadian, dan reorientasi, penutup, dan opini penulis. Sementara teks cerita sejarah fiksi menggunakan struktur yang mirip cerpen atau novel, yaitu orientasi, komplikasi, menuju konflik, klimaks atau punya konflik, resolusi, penyelesaian konflik, dan kode nilai dan moral. Lalu ada ciri-ciri teks sejarah. Pertama, ada berdasarkan fakta, menggunakan bahasa baku, menggunakan keterangan waktu, bersifat kronologis, lalu dan memiliki struktur teks sejarah. Nah, ini ada lagi. Jadi ada struktur teks sejarah, orientasi, bagian pembuka yang menggunakan latar belakang tokoh, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, urutan peristiwa, bagian inti yang memaparkan rangkaian terjadi secara kronologis. Ketiga, dari orientasi, bagian penutup yang berisi rangkuman, kesimpulan, atau refleksi dari peristiwa yang telah dipaparkan, serta nilai-nilai yang bisa dipetik. Nah, ini contohnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh I.R. Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Peristiwa ini menjadi tonggak lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, kesimpulannya, teks sejarah itu membantu memahami masa lalu, berbagai perjuangan para pahlawan, dan menjadi pelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.